Simpan. Malam Pak Ustadz, PI. Nah, malam. Iya, baru kebuka. Silakan. Anda dari Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya dulu Pak Ustadz, PI. Silakan. Aku mau bertanya, beda Kiai sama Habib. Habib itu digunakan untuk garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW dengan panggilan Habib atau Syarif itu beda-beda gitu. Habib itu yang dicintai. Nah, kayak gitu. Terus Kiai itu adalah orang yang sepuh ya, yang mengajarkan agama. Beda. Gitu. Satu berbicara nasab, satu berbicara dalam Islam itu pengajar. Beda. Jadi Kiai itu pengajar ya. Sebelumnya dia Ustadz. Kiai pengajar. Kalau ya Ustadz kan dia udah sepuh tuh. Jadi Kiai. Ya, kalau dia udah berhaji, Kiai haji dipanggil. Aku lebih sejuk mendengarkan ceramah-ceramah Kiai daripada Habib. Kenapa ya? Ya tergantung orangnya, gak semua juga. Sementara tadi Ustadz bilang Habib itu keturunan Nabi. Tapi sementara Kiai Nusantara aku lebih sejuk dengernya. Tapi kalau Habib kan wah Ya kayaknya... no problem, itu bagi Anda. Ada orang yang suka Habib juga, gak suka Kiai. Ada juga. Punya pendapat masing-masing dong. Ya, ikuti aja apa yang Anda sukai kan gitu. Iya. Gak perlu diadu domba. Kalau nggak suka sama ini enggak kan, ambil lain, udah beres. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih Bang, boleh? Silakan Pak Ustadz. Saya dari tadi nyari Kristen. Apakah betul di judul nih? Apakah seorang ibu menyembah anaknya? Ibunya maksudnya Maria di sini ya? Iya. Iya. Nah, Maria itu tahu kalau dia didatangi sama malaikat Gabriel. Terus? Bahwa sebelum dia disetubuhi oleh Yusuf, bukan Yusuf ya? Ya iya, dituduh terus saya. Lalu lanjut. Jadi rahimnya Maria dipinjam untuk membuahi bayi Yesus itu. Jadi tanpa setubuhan manusia. Bahkan Maria pun setelah lahir Yesus tetap perawan. Jadi pertanyaannya kayak gini. Nah, jadi kisah itu sewaktu ya silakan. Yesus ini kan Tuhan, betul nggak? Yesus ini Tuhan. Ya. Nah, ketika Maria mengandung Yesus, Maria itu menyembah siapa? Maria menyembah, dia kan keturunan Yahudi, Allah Yehova. Yesus itu ya menyembah siapa? Menyembah siapa Maria? Menyembah Allah Yahudi. Dia kan orang Yahudi. Bukan menyembah Yesus yang di perutnya. Belum. Yesus dibuktikan kealahannya setelah diuji di padang gurun. Berarti waktu Maria melahirkan bayi itu bukan Tuhan, belum jadi Tuhan gitu. Itu manusia, makanya Yesus dibilang di agama kami manusia 100% Allah, 100% manusia. Ketika di mana Yesus nggak ada bilang kayak gitu Pak, jangan ngacau kau. Di mana pernah Yesus mengatakan aku 100% manusia 100% Tuhan, di mana? Nggak ada ayatnya itu. Pak Ustadz bisa bicara. Nggak ada ayatnya itu. Yang nggak pernah. Jadi waktu Yesus sampai 33 tahun, dia masih manusia. Dia belum melakukan mujizat. Dia sekolah madras. Sekarang disebut madrasah sama ulama. Oh jadi Yesus sekolah setelah dia disunat. Sekolah dia waktu menghilang tuh sekolah. Oh, Yesus sekolah ya. Terus? Iya. Karena Yahudi dia harus sekolah.
sekolah Ya, agama ya, Yahudi. menurut Yahudi Yesus harus sekolah. Baik, baik. Menghilangkan di Tapi Alkitab kok itu setelah 30 tahun. Tapi kok Pak, kok bisa Tuhan sekolah gitu ya? Kayak gimana ceritanya? Bikin mumet saya kalau Tuhan sekolah di mana sekolahan Tuhan? Siapa kan gurunya? Macam mana pula Pak? Dulu ada sekolah kah? Sekolah ketuhanan kah Yesus tuh? Bukan sekolah Yahudi, namanya madras. Sekolah Dia bilang Yahudi? itu tidak. Ya, Oh. madras namanya. Kalau bahasa Arabnya kan madrasah. Jadi dia bertukar Waktu pikiran dia sekolah, dengan alim ulama. waktu dia sekolah tuh sudah jadi Tuhan atau belum Pak? Belum. Oh, belum jadi Tuhan. Oh ya, diuji di udah padang ya, belum jadi Tuhan. Oh ya, belum. belum jadi Tuhan. Lanjut ceritanya kalau kayak gitu. Waktu Yesus sekolah, dia belum jadi Tuhan. Baik, lanjut silakan. Nggak protes saya. Silakan lanjut. Setelah 30 tahun dia diuji di padang gurun. Nah, di situ dia menang, ngasih keinginannya. Ya kan, yang diuji sama iblis Gimana? itu Pak Ustadz lah. Oh, Yang 30 tahun. Nah, selesai dia diuji di padang gurun. Nah, baru dia sempurna keilahiannya. oh jadi harus diuji dulu supaya jadi Tuhan gitu. Karena dia kemanusiaannya harus mati itu. Harus hilang. Waduh, utuh. Jadi kalau mau jadi Tuhan diuji iblis dulu kawan-kawan ceritanya. Ini macam mana Tuhan diuji iblis? Macam mana Pak? Masuk akal kah itu? Bapak ini gimana sih Pak? Mau jadi Tuhan harus diuji iblis dulu. Macam mana tuh? Mumet saya dah. Ada. Pak Ustadz itu di padang gurun itu begitu. Selama 40 hari dia puasa, digoda dia. Tapi dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Makanya dia meneladani sebagai manusia. Kalau ada godaan iblis seperti tawaran yang tadi maksiat itu, manusia itu harus menahan dagingnya, tidak mengikuti godaan iblis. Iya. Jadi dia ke padang gurun itu dibawa Roh Kudus gitu. Betul, di bawah Roh Kudus untuk diuji. Oh, untuk diuji kepada iblis. Oh, Iblis memang berarti Roh Kudus kerjasama dengan iblis. enggak. Karena iblis itu sudah Enggak. Kayak gimana? Kayak gimana? Iblis itu kan jatuh dari surga menjadi penguasa di dunia ini. Menjadi penguasa di dunia ini. Nah, iblis mau mencobai manusianya Yesus. Kan ada 3 permintaan iblis. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Yesus sihir kalimat perjanjian lama. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu manusia rohnya. Baik. Jadi Yesus, Baik. manusia harus hidup dengan rohnya, bukan dagingnya. Jadi Kembali dulu, Pak. Kembali dulu sebelum pembahasan yang ke situ. Teman-teman penasaran di bawah tuh banyak tanya. Punya ijazah nggak Yesusnya waktu sekolah? Teman-teman penasaran itu, jawablah Pak. Punya ijazah nggak katanya? Kalau di Alkitab nggak ditulis, cuman Yesus kemana menghilang? Nah, menurut literatur agama Yahudi, dia sekolah di madras. Karena setiap Yahudi Muri MBG kali itu nggak ada ijazahnya. Yesus itu muri MBG paling itu, jadi nggak dikasih ijazahnya. Macam mana? Asli atau palsu nih? Pak Ustadz, Ranking berapa dia sekolah Pak? ya, yang penting itu harus dia sebagai orang Yahudi, agama Yahudi, dia harus sekolah mengikuti Taurat. Yaudah, Yahudi. teman-teman yang di bawah ya intinya Yesus tuh sekolah. Gak usah banyak tanya, imani saja udah dulu ya. Udah, gak usah banyak tanya. Lanjut Pak, gimana? Setelah dia lulus, ya kan, dia juga disunatkan pada hari ke-8 mengikuti Ibrahim, adat istiadat Yahudi. Tuhan disunat? Tuhan disunat Pak? Disunat 3. Siapa tukang sunat Tuhan Pak? Siapa tukang sunat Tuhan? Berani
bapaknya iblis, putus-putus kah teman-teman? dia keluar sebagai pemeran. Atau Halo, Pak, milik Anda putus-putus kayaknya. aku dengar jelas suara Pak Ustadz. Oh ya, udah sekarang Pak, bagus. Silakan. Ya, setelah itu dia terjun dalam pelayanannya. Nah, dia mulai melakukan mujizat Oh. kan di sebuah Terus? pernikahan di Kana, di mana air berubah menjadi anggur. Itu pertama Jadi mujizat. habis dicobai, habis lolos dari iblis itu baru jadi Tuhan gitu kah ceritanya? Iya, mujizatnya nyata. Karena dia tidak mengikuti Oh. keinginan daging, keinginan dari iblis. Gagal dia sebagai Oh, Tuhan. setelah diuji iblis teman-teman baru jadi Tuhan itu Yesus gitu maksudnya ya. Lalu dia mengadakan mukjizat gitu. Pertama mujizat dilakukan di pernikahan di air berubah menjadi anggur. Air berubah menjadi anggur itu terjadi di Indonesia. Percaya nggak? Air berubah menjadi anggur pernah terjadi di Indonesia. Di NTT, di Soe. Air berubah menjadi anggur. Waduh. Secara kimia nggak mungkin Ya, itu jadi anggur. Tapi itu Oke. Apalagi Pak? ya saya kira Pak Ustadz ilmunya tinggi lah kalau itu udah tahu semua. Pernah terjadi di Soe, air berubah menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang dilakukan. Iya. Tapi saya dari cerita Anda malah tambah sakit kepala saya, Pak. Yang mana tuh? Iya. Dari awal tadi katanya Tuhan lahir kan kayak gitu. Habis itu dia hilang sekolah. Sekolah nih ijazahnya ada atau tidak? Gurunya siapa? Sekolahnya di mana? Terus temannya berapa? Terus dia itu sakunya berapa sehari gitu? Ya itu kan nggak tahu juga itu. Duduk sama siapa? Dia pernah bolos atau tidak gitu? Heran juga saya itu, Pak. Yang lebih bikin heran itu siapa? Gurunya Yesus. Saya mau berguru sama gurunya Yesus kalau kayak gitu. Nah, itu yang saya perlu kritik dari Anda gitu ya. Waktu Anda mengatakan bahwa Yesus itu sekolah. Habis itu habis itu kata-kata Anda dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sebelum dicobai iblis, dia itu ya belum jadi Tuhan. Oh, jadi yang mengesahkan Yesus itu jadi Tuhan setelah Yesus itu lolos dari iblis berarti. Berarti Yesus itu jadi Tuhan dapat ijazah dari iblis berarti. Kan kayak gitu pula, Pak. Bukan ujian. Ya iya lolos kan? Ya karena tidak lolos kan Yesus? Nah, makanya ijazahnya dari iblis berarti tuh baru jadi Tuhan. Aduh. Ijazahnya nggak ada keluaran mana gitu. Tapi di Alkitab sendiri tidak dijelaskan dia sekolah di mana. Iya. Tapi Makin sakit kepala saya ini, Pak. alim ulama. Alim ulama itu yang dicatat. Kenapa, Pak? Matius. Kenapa, Pak? Dia berdiskusi dengan alim ulama di kitab Matius ada itu. Alim ulamanya. Iya, tahu. Oh, jadi kayak gitu ceritanya. Habis itu dia mengadakan mukjizat sampai dia mati disalib kayak gitu ceritanya tuh. Kayak gitu. Iya. Tapi waktu dia naik di kayu salib, dia meninggalkan ketuhanannya. Dia menjadi manusia di kayu salib itu. Ketuhanannya? Manusia doang, Tuhannya nggak ikut. Iya, dia kosongkan keilahiannya. Kalau ada keahliannya dia nggak bisa bunuh. Karena dia harus menggenapi katanya tadi sebagai tumbal atas dosa manusia. Katanya dia dan Tuhan satu. Kok tiba-tiba waktu disalib Tuhannya nggak ikut? Macam mana itu? Berarti waktu disalib itu berarti waktu disalib itu dia dulu jadi Tuhan gitu. Bukan dia meninggalkan keilahiannya, menanggalkan keilahiannya bahasa kenosis. Lah. Bingung saya, Pak. Jadi Kalau ya keilahian. Anda ini mau seakan-akan mengatakan kepada saya maunya kayak ini. Kayak gini.
Ketika Yesus ditanya kapan hari kiamat, kata Yesus saya tidak tahu. Berarti lagi off jadi Tuhan gitu. Waktu itu dia jadi manusia. Tapi waktu Yesus membangkitkan orang mati, on Tuhannya. Gitu. Oh, kayak saklar kawan-kawan rupanya. Ya, on off Tuhannya berarti. Jadi kalau yang bermukjizat, yang ada mukjizatnya on itu Tuhan. Tapi kalau yang ditanya nggak tahu, off dulu jadi Tuhan gitu. Ya, silahkan dah. Aduh, sakit kepala saya memahami, Pak. Ya memang susah dipahami kalau saya juga nggak bisa pahami juga ajaran Islam juga, ya kan? Kalau kita Islam itu mudah dipahami kalau saya. Ya, bagi saya juga susah. Anak-anak pun paham kalau Islam. Kalau sama Paling cuma simpel saya itu Islam, Pak. Saya lebih kiai daripada Habib. Nggak, saya lebih memahami kiai daripada Habib. Demikian juga saya susah memahami Islam dengan mau dia kiai mau dia Habib kalau bawaannya sama ya ikuti. Kalau bawaannya dari Al-Quran, dari hadis, ikuti. Kenapa? Mau gelarnya apapun, siapapun orangnya, kalau dia nyampaikan Al-Quran kami ikuti. Bukan cuma Habib, bukan cuma kiai. Anak saya punya, anak saya yang kecil loh ya. Anak saya yang kecil kalau dia menyampaikan Quran, mengingatkan saya pakai Quran, saya ikuti anak saya. Gak perlu saya ikut kiai. Oke? Kayak gitu. Tapi memang ada di lagi, Pak? Nusantara itu cukup lah. Iya. Ya cukup lah. Pusing nanti kita, Pak ya. Lama-lama saya pusing sama Anda tuh. Habis pikir saya, teman-teman. Oke, selamat malam ya. Oke.